Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Ratna Widayati, dari Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler, Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Kali ini kita akan membahas topik mengenai embriologi jantung. Topik ini masuk pada modul fungsi normal sistem kardiorespirasi. Dan ini adalah topik pertama mengenai embriologi sistem kardiorespirasi, yaitu mengenai embriologi jantung. Ya, untuk outline-nya apa-apa saja yang akan kita pelajari mengenai topik embriologi jantung. Yang pertama adalah pembentukan dan kedudukan atau perubahan posisi tabung jantung selama proses embriogenesisnya. Yang kedua adalah pembentukan lengkung jantung. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan lapisan jantung, pembentukan rongga jantung, dan perkembangan sinus venosus. Sedangkan subtopik yang lainnya mengenai pembentukan sekat-sekat jantung akan dibahas pada topik yang lainnya. Ya, yang pertama sebagai pendahuluan bahwa pembentukan atau embriogenesis dari sistem peredaran darah yaitu jantung ini dia terjadi pada pertengahan minggu kedua. Hal ini pada pembentukannya, pada embriogenesisnya, mengapa janin itu akhirnya akan distimulasi untuk membentuk sistem peredaran darah berupa pembentukan jantung. Hal ini karena mudigah ini bertambah besar ukurannya, sedangkan makanan nutrisi yang dibutuhkan oleh embrio dalam perkembangannya itu sudah tidak mencukupi lagi begitu ya. Karena pada masa-masa kita ingat kemarin pada topik-topik sebelumnya mengenai embriologi dasar, kita ingat bahwa pada perkembangan cakram bilaminer maupun trilaminer, di situ sebelum ada sirkulasi uteroplasenta, kita mundur sedikit ya mengenai topik tersebut. Kita ingat bahwa kebutuhan nutrisi dan oksigen dari mudigah tersebut adalah melalui difusi oksigen dari sirkulasi darah ibu. Tetapi karena pertumbuhan mudigah yang semakin bertambah besar, kebutuhannya juga pasti akan meningkat, sehingga cara untuk mencukupkan kebutuhan nutrisi dan oksigen tadi tidak lagi bisa dipenuhi dari jalur difusi saja. Ya, sehingga mudigah terstimulasi membutuhkan atau membentuk sistem peredaran darah sendiri untuk bisa mencukupi kebutuhan oksigen atau nutrisinya. Ya, pada awalnya sistem jantung ini, pembentukan dari jantung ini diawali dengan adanya sel-sel mesenkim dalam lapisan mesoderm splanchnicus. Anda masih ingat ya, mesoderm splanchnicus itu adalah bagian dari mesoderm lateral. Dia berlipat begitu, berlipat menjadi lipatan-lipatan dan berkelompok, membentuk kelompok-kelompok yang disebut sebagai angiogenetik. Dan awalnya kelompok-kelompok angiogenetik ini dia berpisah satu dengan yang lain. Tetapi pada perjalanannya, pada prosesnya dia akan akan menyambung atau mendekatkan diri satu dengan yang lain sehingga akan membentuk suatu tabung atau pembuluh seperti itu. Nah, ini adalah cikal bakal atau proses awal bagaimana jantung itu terbentuk pada masa-masa awalnya. Anda bisa lihat gambar di sini pada lapisan mesoderm splanchnicus. Anda bisa lihat ya di situ terbentuknya pulau-pulau darah atau kelompok-kelompok angiogenetik. Ini adalah pembuluh darah primitif, bisa dikatakan seperti itu, yang nantinya akan membentuk sistem jantung itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan mudigah
dari sisi, kalau kita lihat dari posisi dorsal dari Mudigah tersebut gitu ya, kita bisa melihat bahwa pembentukan kelompok-kelompok angiogenetik atau pulau-pulau darah tadi, dia awalnya tumbuh di sisi kanan dan kiri dari Mudigah tersebut, ya. Tetapi dengan cepat dia akan bermigrasi, kelompok-kelompok angiogenetik tadi atau pulau-pulau darah tadi, dia akan bermigrasi ke ke arah kranial, ke arah kepala, dan dia akan nantinya membentuk lempeng kardiogenik. Anda bisa lihat pada slide selanjutnya. Ini adalah potongan, kalau tadi slide sebelumnya adalah kalau kita view-nya dari dorsal begitu. Sedangkan kalau gambar ini adalah view-nya kalau kita lihat yang gambar tadi kalau dipotong secara sagital, lalu dilihat dari samping, ini penampakannya seperti ini. Jadi tadi saya katakan bahwa pulau-pulau darah tadi atau kelompok-kelompok angiogenetik tadi, dia awalnya di kanan kiri dari Mudigah, tetapi dia akan cepat bermigrasi ke arah kranial. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, di kranial ketika sampai di tempatnya, dia akan berkelompok menjadi satu, menjalin suatu jalinan yang membentuk pembuluh-pembuluh darah. Ya, dan jalinan-jalinan pembuluh darah itu dia bentuknya seperti tapal kuda. Kalau lihat kita view-nya dari atas begitu ya. Dan tapal kuda atau kelompok angiogenik yang sudah bergerombol di kranial tadi, inilah yang disebut sebagai daerah kardiogenik, tapal kuda yang bagian depan dan tengah. Sedangkan bagian atasnya yang termasuk dalam rongga selom intraembrional, diingat lagi mana itu yang disebut rongga selom gitu ya. Diingat lagi embriologi dasarnya ya. Nah, bagian dari rongga selom intraembrional yang terletak di bagian atasnya, kelak dia akan berkembang sebagai rongga perikardium. Nah, di samping dari pembentukan plexus tapal kuda yang di area kranial tadi, selain itu juga muncul kelompok-kelompok sel angiogenik yang ada di lateral. Muncul dua kanan dan kiri gitu ya, sejajar, sehingga disebut sebagai bilateral, dan dia berada di sepanjang kanan kiri dari garis tengah dari Mudigah tersebut. Nah, kelompok ini dia seperti pada kelompok-kelompok angiogenik yang saya jelaskan di depan tadi, dia juga akan mendekati satu dengan yang lain, dan akhirnya akan membentuk suatu tabung, suatu pembuluh yang memanjang, yang kelak disebut sebagai aorta dorsalis. Dan aorta dorsalis ini dia nantinya akan berhubungan dengan lengkung-lengkung pada tapal kuda yang tadi saya sebutkan di depan ya. Jadi ada dua pembentukan dari sistem jantung ini. Yang pertama adalah pembentukan plexus tapal kuda di bagian kranial. Selain itu juga pembentukan aorta dorsalis yang awalnya berasal dari munculnya sepasang pembuluh-pembuluh memanjang yang ada di kanan kiri dari garis tengah tubuh atau midline dari Mudigah tersebut ya. Dan pada perkembangan selanjutnya, aorta dorsalis ini dia akan berhubungan dengan lengkung-lengkung aorta yang nanti akan muncul pada perkembangan lanjut dari si plexus tapal kuda itu, yang nantinya akan berkembang menjadi suatu bangunan yang disebut sebagai tabung jantung. Selain dari pembentukan dari si bakal jantung itu sendiri, ternyata ada perubahan posisi dari kelompok atau plexus tapal kuda yang di area kardiogenik yang di depan tadi ya. Awalnya kan dia di depan tadi ya, dari mulai yang kelompok angiogenik yang di samping kanan kiri, lalu kan dia akan bermigrasi, lalu akan menuju ke kranial, begitu kan? Tetapi setelah membentuk plexus tapal kuda dan segala perkembangannya, bersamaan dengan pertumbuhan dari gelembung otak, seperti yang saya sampaikan pada embriologi sistem saraf, terbentuk pembentukan gelombang otak yang sangat cepat ke arah kranio dan kaudal.
dan kecepatan pembentukan gelembung otak ini lebih cepat dari perkembangan area kardiogenik itu sendiri, yaitu area plexus tapakuda itu. Sehingga dari peristiwa ini, dari pergerakan ini membentuk suatu perubahan posisi dari daerah kardiogenik yang awalnya berada di kranial, di sefalik, dia tertarik ke arah toraks gitu ya. Jadi posisi akhirnya dari yang semula ada di daerah kranial, dia berubah menjadi di area sekitar dada. Nah, selama pergerakan ini terjadi juga adanya proses di mana bakal tabung jantung kanan dan kiri yang tadi saya sebutkan ya, itu akan menyatu tetapi tidak pada bagian yang paling kaudal dari tabung jantung itu. Ya, jadi dari kranial sampai area mendekati kaudal dia akan menyatu sehingga terbentuk satu tabung jantung. Tetapi pada bagian kaudal dari tabung jantung itu sendiri akan tetap terpisah menjadi dua bagian. Kita lihat pada slide selanjutnya, Anda bisa lihat pada gambar ini ya, yang tadi saya jelaskan bahwa tabung jantung yang kanan dan yang kiri ya, dia akan menyatu di garis tengahnya, tidak pada area kaudalnya. Ya, ini adalah gambar yang menjelaskan dari narasi yang tadi saya sampaikan di depan sebelumnya ya. Anda bisa lihat di sini mulai dari gambar A dan B di mana terjadi pembentukan lempeng bilaminer dan trilaminer. Lalu gambar C dan D ini adalah gambar sudah terbentuknya area kardiogenik. Anda lihat di bagian A dan B itu area kardiogenik yaitu plexus tapakuda ini masih berada di area kranial ya, di area depan. Seiring dengan perjalanan waktu, bertambah ukuran mudiga dan bertambahnya ukuran gelombang otak yang kecepatannya lebih cepat perkembangannya dibandingkan area kardiogenik, sehingga Anda lihat di gambar C sudah terlihat bahwa area kardiogenik ini dia tertarik ke arah tengah ya, ke arah toraks. Jadi di akhirnya pada hari ke-22 di gambar D Anda bisa lihat bahwa area kardiogenik sekarang sudah berada di posisi sekitar dada. Nah, kalau kita lihat pada potongan melintangnya, Anda bisa perhatikan di sini bahwa seiring dengan perkembangannya tadi, perjalanannya dari area kranial ke area dada tadi, tabung jantung ini juga ternyata berproses begitu ya. Awalnya tabung jantung ini dia menempel. Anda bisa perhatikan pada gambar B dan C, awalnya dia menempel pada dinding dorsal dari rongga perikardium. Ya, Anda bisa lihat gambar B itu adalah kalau yang saya tunjuk dengan panah ke bawah itu adalah tabung endokardium, jadi bakal dari tabung jantung kanan dan kiri dia akan menyatu di garis tengah, di midline ya, membentuk satu tabung jantung pada gambar C ya. Nah, awalnya tabung jantung ini dia akan menempel pada bagian dorsal dari rongga perikardium di sebelah atasnya dengan digantungkan atau dengan diikatkan oleh suatu mesokardium yang disebut sebagai mesokardium dorsal ya. Tetapi pada perjalanannya mesokardium ini akan menghilang ya, sehingga tabung jantungnya ini akan semakin menonjol ke rongga perikardium tetapi juga tidak mengapung. Karena tadi kan saya katakan bahwa seiring dengan perkembangan jantung itu sendiri, ada juga perkembangan sistem pembuluh darah. Tadi sudah saya katakan di depan. Perkembangan sistem pembuluh darah yang dimulai dari perkembangan aorta dorsalis, yang pada perkembangan lanjut dia akan berhubungan dengan tabung jantung di bagian kranial, dan sistem vena dari bagian kaudal dia akan berhubungan dengan tabung jantung di bagian kaudal dari tabung jantung itu ya, sehingga tabung jantung ini dia tidak mengapung yang tanpa
tanpa ada fiksasi gitu ya. Dia difiksasikan oleh pembuluh-pembuluh darah yang di kranial dan di kaudal dari si tabung jantung itu, ya. Nah, pada permukaan atau tabung jantung itu sendiri juga akan berkembang berbagai lapisan jantung, ya. Awalnya sebenarnya untuk tabung jantung ini hanya satu macam jenis jaringan, yaitu endokardium. Tetapi pada perkembangannya, mesoderm di sekitar endokardium jantung ini dia menebal dan membentuk suatu lapisan yang disebut sebagai miokardium. Nah, pada proses selanjutnya, miokardium ini akan mensekresikan atau akan menstimuli pembentukan lapisan-lapisan pada matriks ekstraselulernya antara miokardium dan endokardium. Sehingga pada hasil akhirnya akan terbentuk suatu matriks ekstraseluler yang akan memisahkan kedua lapisan tadi. Awalnya kan endokardium dan miokardium ini akan satu lapisan yang saling menempel satu dengan yang lain sebagai bentuk diferensiasi dari endokardium membentuk si miokardium. Tetapi pada proses selanjutnya miokardium akan mensekresikan berbagai sel sehingga terbentuk matriks ekstraseluler yang mengisi ruang antara endokardium dengan miokardium, ya. Dan pada sisi yang lain terbentuk epikardium yang merupakan suatu perkembangan dari sel-sel mesotel yang ada di area sinus venosus. Jadi di bagian dari kaudal dari tabung jantung itu disebut sebagai sinus venosus. Mungkin Anda belum dapat materinya. Kita lihat di slide selanjutnya mana itu yang disebut sinus venosus, ya. Jadi di area sinus venosus ini ada sel-sel mesotel yang dia bergerak, bermigrasi ke atas, ke area jantung. Sel-sel mesotel inilah yang kelak dia akan berdiferensiasi membentuk epikardium. Sehingga pada hasil akhirnya terbentuk lapisan jantung yang terdiri mulai dari dalam endokardium, lalu lapisan otot jantung yang disebut sebagai miokardium, dan lapisan terluar yang disebut sebagai perikardium. Sedangkan perikardium ini ada dua macam, ada perikardium visceral dan ada perikardium parietal. Perikardium visceral ini adalah yang disebut sebagai epikardium yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa dia merupakan diferensiasi dari atau perkembangan dari sel-sel mesotel yang asalnya dari sinus venosus yang bergerak atau bermigrasi ke arah jantung, ya. Sedangkan yang di parietal yang melapisi permukaan luar dari epikardium ini disebut sebagai perikardium parietal. Selain dia melapisi permukaan luar dari perikardium visceral, perikardium parietal ini juga melapisi seluruh permukaan dalam dari si rongga toraks tadi. Nah, di antara perikardium visceral dan parietal inilah yang nantinya akan muncul suatu kantong yang disebut sebagai cavum perikardii yang berisi gel, ya, gel-gel pelumas, cairan-cairan perikardium yang membantu mengurangi gaya gesek ketika si jantung ini berdenyut, ya. Mungkin Anda bisa lihat bentuknya mana yang disebut cavum perikardii itu nanti pada mata kuliah anatomi, ya. Anda bisa lihat mana yang disebut sebagai cavum perikardii. Nah, ini yang disebut sinus venosus yang tadi saya sampaikan, bahwa tabung jantung ini dia akan membentuk bagian-bagian. Di bagian bawah, yang paling bawah itu disebut sebagai sinus venosus yang tadi saya sebutkan di depan. Yang atasnya adalah atrium primitif, Anda bisa lihat pada gambar di samping. Lalu bagian atasnya lagi ada ventricle primitif yang kelak akan menjadi ventricle kiri definitif. Lalu yang paling atas adalah bulbus venosus, yang kelak dia akan berkembang menjadi dua bagian bangunan. Yang pertama adalah yang nanti bangunan yang akan berhubungan dengan truncus arteriosus, dan bangunan yang sebelah bawahnya yang kelak nanti akan berkembang menjadi ventricle kanan definitif, ya. Ini perkembangan dari tabung jantung yang semula
hanya seperti pipa saja lurus gitu ya. Lalu dia seiring dengan perkembangan bertambah tebalnya miokardium, dia akan membentuk suatu lekukan-lekukan daerah-daerah sinus venosus, atrium primitif, ventricle primitif yang nanti akan jadi ventricle kiri, dan bulbus venosus yang nanti akan berkembang menjadi daerah yang bernyatu dengan truncus arteriosus dan bulbus cordis di bagian bawahnya yang disebut atau yang berkembang menjadi ventricle kanan yang definitif. Nah, kita lihat sekarang mengenai perkembangan dari rongga-rongga jantung, ya, di mana tadi saya sudah sebutkan bahwa awalnya tabung jantung ini kan seperti pipa gitu ya, memanjang, tapi lama-kelamaan dia akan seiring dengan proliferasi dari miokardium dan lapisan-lapisannya, dia akan membengkok, membentuk suatu rongga di bagian dalamnya, ya. Ya, untuk bagian perkembangan yang pertama yang saya mau bahas adalah atrium. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa atrium ini pada awalnya, pada tabung jantung, coba lihat di slide sebelumnya, Anda lihat ya, di sini ada atrium primitif. Awalnya adalah dia posisinya di bawah. Tetapi dengan pergerakan posisi jantung, Anda mungkin nanti bisa lihat di videonya, atrium ini dia akan bergerak ke atas. Jadi yang awalnya atrium ini berada di bawah, dia berada di luar rongga perikardium, dia nantinya akan masuk ke rongga perikardium. Jadi awalnya di bawah, di luar rongga perikardium, dia akan mendesak masuk ke atas. Dia masuk ke rongga perikardium, sehingga dia mempunyai hubungan kontak dengan ventricle primitif atau ventricle embryonik, sehingga terbentuk saluran yang disebut sebagai atrioventrikuler. Jadi awalnya sebenarnya saluran atau kanal yang menghubungkan antara atrium dan ventricle itu hanya satu, ya. Dari atrium komunis itu atrium yang belum bersekat menjadi dua. Pada perkembangan selanjutnya, atrium komunis ini akan disekat oleh suatu sekat interatrial. Nanti kita bahas di subtopik yang lainnya mengenai pembentukan sekat jantung, ya. Pada awalnya hanya terbentuk satu atrium komunis yang berhubungan dengan satu ventricle, yaitu ventricle primitif yang kelak akan menjadi ventricle kiri definitif. Ya, jadi hanya satu saluran yang menghubungkan di antara bangunan keduanya, ya, yang disebut sebagai saluran atrioventrikular. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, atrium komunis ini dia akan dengan kemunculan sekat interatrial, dia akan berkembang menjadi atrium kanan dan kiri. Bagaimana dengan bulbus cordis? Saya tadi sudah sampaikan bahwa bulbus cordis ini nantinya kelak akan membentuk dua bangunan. Bangunan di area proksimal dari bulbus cordis atau di bagian bawah dari bulbus cordis, dia nantinya akan membentuk bangunan yang disebut sebagai ventricle kanan definitif. Jadi ventricle kanan yang sebenarnya. Jadi ventricle ini baik kanan dan kiri asalnya berbeda, ya. Jadi kalau ventricle kiri dia berasal dari ventricle primitif, sedangkan kalau ventricle kanan dia berasal dari bulbus cordis yang bagian proksimal. Keduanya akan bertemu, akan membentuk bangunan yang disebut sebagai ventricle dengan sekat-sekatnya. Kita lihat di pembahasan lebih lanjut, ya. Sedangkan bulbus cordis yang di area distalnya, katakanlah kalau pada gambar di area atasnya gitu ya, Anda bisa lihat nanti pada gambar selanjutnya, bagian bulbus cordis yang di area distal ini kelak dia akan berkembang menjadi truncus arteriosus. Dan nantinya dia akan berhubungan dengan lengkung-lengkung aorta yang merupakan cabang-cabang dari aorta dorsalis seperti yang tadi saya bahas di depan, ya. Nah, kita kembali ke pembentukan ventricle. Saya sekali lagi tekankan bahwa ventricle kanan dia berasal dari bulbus cordis yang bagian proksimal atau bawah, sedangkan ventricle kiri dia berasal dari ventricle primitif. Ya, keduanya akan ketika bertemu menyatu, dia akan membentuk suatu sulcus yang disebut sebagai sulcus bulboventricularis. Ya, nah pada perkembangan lanjut di antara kedua bangunan tersebut terbentuk foramen atau lubang
yang disebut sebagai foramen interventricularis atau foramen yang menghubungkan kedua ventrikel, ya, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Pada perkembangan lanjut dari foramen tersebut, dia akan membentuk suatu sekat, ya, menebal sekatnya sehingga terbentuklah atau terpisahlah ventrikel kanan dengan yang ventrikel kiri yang definitifnya, ya. Kita lihat gambar di belakang mengenai perubahan dari rongga-rongga jantung tadi, ya. Kita lihat pada gambar ini, Anda bisa lihat ini adalah skema mana yang disebut sebagai sinus venosus yang ditandai dengan warna merah. Anda lihat ya, awalnya di bagian atas dari sinus venosus itu adalah atrium, ya, berada di sebelah bawah. Tetapi pada perkembangan lanjut dengan gerakan jantung, dia akan mendesak ke atas, ya, ke arah atas dan menyatu dengan ventrikel yang primitif, ya. Sedangkan bulbus cordisnya dia akan berkembang menjadi trunkus arteriosus di bagian distal atau atas, dan yang warna biru ini adalah bagian bulbus cordis yang berkembang menjadi ventrikel kanan definitif. Dan coba Anda perhatikan ada perubahan posisi kedudukan jantung di mana yang semula yang tadi saya katakan hanya seperti pipa lurus, dia membentuk seperti huruf S. Ini terjadi pada akhir minggu keempat, ya. Jadi sekitar hari ke-28. Ya, ini gambar yang lain, skema yang lain yang menjelaskan tentang perubahan posisi jantung dan pembentukan rongga-rongganya. Anda perhatikan, awalnya atrium pada gambar A, ya. Atrium ini hanya satu, atrium komunis yang nanti akan berkembang menjadi atrium kanan dan kiri. Tetapi pada saat fase di mana atrium masih satu, belum terbentuk sekat, dan disebut sebagai atrium komunis, dia hanya berkontak dengan ventrikel hanya pada satu sisi, yaitu ventrikel kiri yang berasal dari ventrikel primitif, ya, yang tadi saya sebutkan. Sehingga pada hasil akhir dari minggu keempat ini, sekitar hari ke-28 ini, hasilnya adalah terbentuknya ventrikel kanan dan kiri, yang dimana ventrikel kanan dan kiri ini pada fase ini terbentuk karena sudah adanya pembentukan sekat interatrial, sehingga atrium kanan dan kiri sudah terpisah. Tetapi saluran atau kanal yang menghubungkan ke ventrikel masih hanya satu, kanal yang menghubungkannya ke ventrikel yang kiri. Coba lihat gambar yang di slide selanjutnya, ya. Untuk yang slide ini, Anda bisa perhatikan di gambar C yang merupakan hasil dari mikroskop elektron. Pembentukan hasil dari mudigah hari ke-28, kira-kira minggu keempat gitu ya, Anda bisa perhatikan ada terbentuk atrium kanan dan kiri di bagian atas, lalu di bagian bawahnya ini terbentuk ventrikel kiri yang berasal dari ventrikel primitif, dan yang di sebelah kanan dari ventrikel primitif ini adalah adanya pembentukan ventrikel kanan definitif yang asal muasalnya dia sebenarnya berasal atau bermula dari atau terbentuk dari bulbus cordis yang bagian proksimal, ya. Selanjutnya adalah Anda bisa perhatikan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa walaupun atrium komunis ini sudah berkembang menjadi atrium kanan dan kiri karena sudah terbentuk sekat atau penyekat antara atrium kanan dan kiri, tetapi Anda lihat di gambar ini bahwa hanya ada satu kanal, hanya ada satu saluran yang menghubungkan atrium kanan dan kiri di belakang atas dari jantung ini. Ini hanya ada satu saluran yang menghubungkannya ke ventrikel, dan menghubungkannya adalah ke ventrikel yang bagian kiri. Mengapa seperti itu? Ya, ingat kembali proses pembentukan dari tabung jantung, ya, karena memang arteri ini kan pada tabung jantung dia berada di sebelah bawah dari ventrikel primitif yang nantinya akan membentuk atau berkembang menjadi ventrikel kiri yang primitif. Jadi salurannya pun juga satu, ya. Saluran dari atrium ke
ventrikel cuma satu, walaupun ventrikel kanan sudah terbentuk, ya, dari bulbus cordis. Tetapi saluran dari atrium itu hanya satu, yaitu ke arah ventrikel kiri yang berasal dari ventrikel primitif, ya. Walaupun dalam tahap ini atrium sudah tersekap menjadi dua, atrium kanan dan kiri. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, nanti saya perjelas pada topik mengenai pembentukan sekat jantung. Pada perkembangan selanjutnya, saluran dari antara atrium ke ventrikel ini akan bergeser ke arah tengah. Dan pada tahap selanjutnya nanti akan terbentuk dua saluran masing-masing. Dari atrium kanan akan mengalir ke ventrikel kanan, dari atrium kiri akan mengalir ke ventrikel kiri. Tapi itu ada pada topik tentang pembentukan sekat jantung untuk nanti kita bahas lebih jelasnya, ya. Yang perlu Anda pahami juga pada gambar ini adalah Anda perhatikan pada bagian atas di mana trunkus arteriosus yang merupakan perkembangan dari bulbus cordis yang bagian distal atau proksimal, dia akan berkontak dengan aorta dorsalis di bagian belakangnya. Ya, masih ingat ya aorta dorsalis yang tadi saya sudah jelaskan di depan, bahwa selain pembentukan jantung di area kardiogenik, dia akan terbentuk juga pembuluh-pembuluh darah dua bagian, kanan dan kiri bilateral. Dari kanan kiri dari midline-nya Mudiga akan membentuk pembuluh darah yang disebut sebagai aorta dorsalis yang pada perkembangannya akan berkontak atau berhubungan dengan trunkus arteriosus lewat aorta-aortanya. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan dari pembuluh darah tersebut, kita akan bahas pada topik mengenai perkembangan atau embriologi dari pembuluh darah, ya. Dan yang terakhir untuk topik kita hari ini adalah mengenai perkembangan dari sinus venosus, yaitu ingat bahwa sinus venosus adalah bagian terbawah dari si tabung jantung, bagian kaudal dari tabung jantung. Coba ingat kembali urutan tabung jantung mulai dari atas sampai ke bawah, ya. Sinus venosus ini adalah bagian terkaudal dari si tabung jantung. Nah, awalnya untuk sinus venosus ini, awalnya dia menerima darah atau tempat kembalinya darah dari dua sisi, dari kornu kanan dan kornu kiri. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, ternyata yang secara dominan bekerja adalah yang kornu kanan. Sedangkan kornu kirinya dia akan berobliterasi. Hal ini seiring dengan kejadian obliterasi dari vena umbilicalis kiri dan vena vitellina kiri. Vena umbilicalis kiri dan vena vitellina kiri ini juga pada kurang lebih minggu kelima dia akan berobliterasi. Nanti kita bahas lebih detail mengenai hal ini pada materi mengenai embriologi pembuluh darah, ya. Untuk yang sinus venosusnya sendiri, karena adanya obliterasi dari vena umbilicalis kiri dan vena vitellina kiri pada minggu kelima, akibatnya kornu sinus yang sebelah kiri ini menjadi kehilangan perannya. Dengan akhirnya akan terjadi obliterasi dengan menghasilkan dua bangunan sisa, yaitu vena obliqua atrium kiri dan sinus coronarius. Ya, Anda bisa lihat pada gambar mengenai sinus venosus ini, saya jelaskan lebih detail. Sekalian untuk melihat gambar skemanya, Anda bisa perhatikan pada gambar ini, gambar yang atas kiri, ini adalah view tampak belakang, ya. View tampak belakang ini kalau yang digambarkan, diskemakan dengan warna biru muda, ini adalah bagian kanan, karena ini tampak belakang, ya. Sedangkan yang biru tua itu adalah sinus venosusnya sebelah kiri. Sekali lagi, ini tampak belakang view-nya. Ya, pandangan dorsal. Nah, pada perkembangan selanjutnya, awalnya memang sinus venosus tadi, seperti yang tadi saya sampaikan, menerima aliran darah dari kanan dan kiri, tetapi seiring dengan obliterasi dari vena vitellina dan umbilicalis kiri, maka sinus venosus dari kornu yang kiri dia akan berobliterasi, ya. Sedangkan yang sinus venosus dari kornu kanan dia perannya lebih dominan, sehingga konsekuensinya atau perkembangan yang kita bisa lihat dari hasil ini adalah
kornu yang kanan lebih lebar. Ya, Anda bisa lihat pada bangunan atrium kanan itu ada bagian sinus venosus yang lebih melebar untuk menampung darah dari vena dari cava inferior maupun yang vena cava yang superior. Sedangkan yang sinus venosus yang sebelah kiri, kornu kiri, dia akan berobliterasi membentuk jaringan sisa. Anda bisa lihat pada gambar yang bawah kanan, ya. Jaringan sisanya, hasil obliterasinya ada dua, ada sinus coronarius dan vena oblik dari atrium kiri, yang keduanya nanti akan bermuara pada kornu kanan dari sinus venosus ini, yang nantinya akan berakhir pada atrium kanan. Ya. Nah, saya rasa ini yang kita pelajari mengenai embriologi jantung. Untuk embriologi jantung yang lain mengenai pembentukan sekat jantung dan embriologi pembuluh darah, kita akan bahas pada pertemuan yang lain. Selamat belajar, adik-adik mahasiswa semuanya. Sukses buat kita semua.